Selamat datang, sahabat matematika. Khusus mata pelajaran, panggil saja Pak Matematika. Dan di bagian-bagian yang lain, silakan memanggil kakak sahabat. Baiklah, Pak Matematika ingin menjelaskan tentang inverse fungsi. Di sini kita akan terbagi menjadi dua subbab atau dua submateri. Yang pertama, definisi inverse fungsi. Dan yang kedua adalah menentukan inverse suatu fungsi. Oke, dua ini yang akan kita bahas. Yang pertama kita akan bahas definisi inverse fungsi. Jadi sebelumnya kalian harus tahu apa itu fungsi. Itu sudah dipelajari di jenjang SMP. Karena ini kita akan pelajari jenjang SMK. Sebenarnya SMA dan SMK tidak terlalu jauh ya, tapi kita akan bagi. Definisinya adalah singkat ya. Jadi jika inverse suatu fungsi merupakan fungsi, maka inverse fungsi itu disebut fungsi inverse. Di sini sudah kita lihat ada contohnya. Domain ada 2, 3, 5. Kodomain ada B, M, dan D. Nah, syarat inverse fungsi adalah berkorespondensi satu-satu. Jadi setiap anggota di domain maupun kodomain di daerah asal atau daerah hasil memiliki tepat satu pasangan. Jadi dan semua anggota juga memiliki pasangan. Jadi tepat satu namanya. Itu berkorespondensi satu-satu. Contoh 2 ke M, 3 ke D, 5 ke B. Kalau kita katakan fungsi, maka himpunannya adalah fungsi kolom kerowal 2 M 3 dengan D 5 dengan B. Bagaimana dengan inverse-nya? Nah, inverse itu adalah kebalikan dari daerah hasil ke daerah asal.
Jadi diulang, inverse fungsi adalah dari daerah hasil ke daerah asal. Jadi kalau kita balik berarti dari B ke 5, M ke 2, D ke 3. Seperti itu ya. Jadi Pak Matematika akan menuliskan. B5, M2, dan D3. Tepat. Itu adalah inverse fungsi menurut definisi. Baiklah, sekarang inverse suatu fungsi. Ini kita akan contohkan dari fungsi langsung ya. Jadi sahabat matematika, Pak Matematika akan memberi contoh. Bagaimana sih inverse fungsi itu? Sebenarnya singkat saja. Jadi ada suatu fungsi dengan variabel X. Nah, kalau inverse-nya itu adalah kita mencari X itu sendiri. Mari kita lihat contoh yang pertama. Contoh yang pertama, di sini Pak Matematika akan memberikan contoh, yaitu fungsi dengan variabel X sama dengan 4X dikurang 3. Yang sudah Pak Matematika beritahu sebelumnya adalah kita ingin mencari nilai X. Nilai X itu ada sendiri. Kalau kita ketemu hasil X-nya atau kita menemukan X-nya tanpa merubah fungsi, itulah inverse. Mari kita lihat proses penyelesaian. Ruas kita balik ya agar memudahkan. 4X min 3, fx-nya di sini. Karena kita ingin mencari X min 3, kita pindah. Sebenarnya bukan pindah, tapi ini hanya memudahkan. Yang sebenarnya adalah ditambah 3. Sebelah kiri ditambah 3, min 3-nya habis. Sebelah kanan ditambah 3, menjadi fx tambah 3. Mari kita lihat. Gitu kan? Jadi 4x sama dengan fx tambah 3. Kedua ruas ditambah 3. Kemudian kita ingin mencari nilai X. X itu apa sih? Kalau misalkan koefisiennya 1, kalau misalkan itu X-nya ada itu sendiri, tanpa ada koefisien selain 1 atau koefisien lebih dari 1 atau kurang dari 1. Mari kita lihat. 4 ini kita akan hilangkan. Sebenarnya bukan hilangkan ya, tapi kedua ruas. Untuk lebih mudahnya kita bagi saja. Jadi dibagi 4.
Sebenarnya itu adalah kali 1/4. Jadi kita ingin mempermudah saja. 4 bagi 4, 1. 1 kali X. Iya, X. Kemudian ini, kita tulis semuanya. Fx ditambah 3/4. Karena sesuai dengan arahan, kedua ruas dibagi 4. Sehingga, nah, tadi Pak Matematika sudah bilang, X itu ada suatu inverse. Inverse itu dilambangkan dengan inverse. Ya, F inverse. Nah, ini dinamakan inverse. F X yang diinverskan itu sama dengan, jadi ingat ya, X nya berubah jadi F X yang diinverskan atau F inverse X. Kemudian bagaimana dengan Fx? Fx ini kita akan rubah menjadi X. Sehingga X ditambah 3/4. Inilah jawabannya dari penyelesaian yang ada. Mudah bukan? Contoh kedua. Ini sering keluar di soal ujian. Ulangan harian, PTS, PAS, UKK, UN, dan sebagainya yang berkaitan dengan ujian. Yang nomor atau contoh yang nomor 2 ini sering muncul sebagai soal. Mari kita bahas. 2. Fx sama dengan 5x tambah 2 per 2x tambah 1. Perlu diingat, kita ingin mencari nilai x. Mari kita kalikan 2x tambah 1 ke sini. Kalau kita kalikan sebelah kanan 2x tambah 1, jadi habis. Kalau sebelah kiri kita kalikan 2x tambah 1, jadi fx dikali 2x tambah 1 sama dengan 5x tambah 2. Untuk lebih mudah, kita tulis fx dengan y. Y kali 2x tambah 1 sama dengan 5x tambah 2. 2xy tambah y. Kenapa bisa? Karena y dikali 2x, 2xy, y dikali 1, atau y dikali plus 1 plus y. Got it? Sama dengan 5x tambah 2. Karena kita ingin mencari nilai x, maka kita satukan yang memiliki variabel x, dan kita satukan pula di ruas lain yang tidak memiliki x. 2xy 5x, karena di sini plus jadi min 5x. 2-nya tetap karena plus, jadi tidak usah kita tulis plus y, jadi min y. Got it? Kemudian kita
keluarkan X-nya menjadi X dalam kurung 2Y min 5 sama dengan 2 min Y. Sehingga kita dapat X itu sama dengan 2 min Y per 2Y min 5. Jadi kesimpulannya sama seperti yang nomor 1, X jadi F aksen X. F aksen X itu adalah inverse-nya. Kemudian Y atau fungsi fx, fungsi X berubah jadi X. Jadi 2 kurang X per 2X kurang 5. Tada. Itulah hasilnya. Terima kasih untuk menonton. Like jika suka. Jika tidak paham, komen. Dan berikan saran dan kritik yang membangun. Terima kasih sahabat matematika.